Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadio Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dilancarkan Allah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Nadio Alvaro yang dirahmati Allah, di malam yang sunyi ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin kamu berhenti sejenak dari semua aktivitasmu, lalu coba dengarkan video ini sampai selesai, karena siapa tahu apa yang akan kita bahas malam ini ternyata pernah kamu alami, namun selama ini selalu kamu anggap sebagai hal biasa. Pernahkah kamu merasakan sakit aneh di bagian tubuh tertentu, terutama di malam hari? Rasa sakit yang datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Kadang terasa panas, kadang terasa berat, kadang seperti ada denyutan energi yang bergerak perlahan di dalam tubuhmu. Namun ketika diperiksa, semuanya terlihat normal. Tidak ada luka, tidak ada benturan, tidak ada penyakit yang jelas. Tetapi rasa itu tetap datang, berulang, dan anehnya sering muncul pada jam-jam tertentu. Sebagian orang menganggap itu hanya kelelahan biasa. Ada yang menyebutnya sekadar masuk angin, ada pula yang mengira itu hanyalah efek stres dan terlalu banyak pikiran. Namun di balik semua itu, ternyata ada sebuah kepercayaan spiritual kuno yang sejak dulu masih dipercaya oleh sebagian orang-orang tua di tanah Nusantara, bahwa tidak semua rasa sakit berasal dari hal fisik, tidak semua rasa berat berasal dari kelelahan, dan tidak semua kejadian aneh bisa dijelaskan dengan logika manusia. Konon, ada saat-saat tertentu di mana energi gaib mulai mencoba mendekati seseorang, perlahan, diam-diam, tanpa disadari. Dan ketika energi itu mulai mendekat, tubuh manusia biasanya akan memberikan tanda-tanda khusus sebagai bentuk penyesuaian antara energi manusia dengan energi spiritual yang masuk ke dalam dirinya. Dan salah satu energi yang paling sering dikaitkan dengan tanda-tanda misterius ini adalah energi dari Khodam Macan Putih. Nama Macan Putih sendiri sejak zaman dahulu memang sering dikaitkan dengan sosok penjaga spiritual yang memiliki aura kuat, berwibawa, dan penuh karisma. Dalam berbagai cerita leluhur, Macan Putih dipercaya bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi juga lambang penjaga gaib, pelindung batin, dan energi spiritual tingkat tinggi yang konon hanya mendekati orang-orang tertentu saja. Bahkan, dalam beberapa kisah tua yang berkembang di masyarakat, ada orang-orang yang mengaku hidupnya berubah setelah mulai mengalami tanda-tanda kedatangan energi Macan Putih. Tatapan mereka menjadi lebih tajam, firasat mereka menjadi lebih kuat, keberanian mereka meningkat, dan anehnya, kehadiran mereka mulai disegani oleh banyak orang. Namun, tidak semua orang menyadari saat energi itu mulai mendekat, karena proses kedatangannya seringkali sangat halus, dimulai dari mimpi-mimpi aneh, perasaan tidak nyaman di tubuh, sakit di bagian tertentu, hingga perubahan emosi yang perlahan mulai berbeda dari biasanya. Dan yang paling mengejutkan, banyak orang justru mengabaikan tanda-tanda itu karena menganggap semuanya hanyalah kebetulan. Padahal, menurut para spiritualis tua, tubuh manusia sebenarnya memiliki kepekaan alami terhadap energi gaib. Hanya saja, kebanyakan manusia modern sudah terlalu sibuk dengan dunia luar, hingga tidak lagi peka terhadap suara batinnya sendiri. Sahabat spiritual, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat misterius, sangat dalam, dan mungkin akan membuat bulu kuduk sebagian orang merinding, karena dalam video kali ini kita akan mengungkap 5 tanda Khodam Macan Putih ingin mencoba masuk ke dalam tubuhmu, namun sering sekali kamu abaikan. Mulai dari rasa sakit di bagian tubuh tertentu, mimpi-mimpi aneh yang terus berulang, dada yang tiba-tiba berdebar tanpa sebab, hingga perubahan energi batin yang perlahan mulai terasa berbeda. Dan siapa tahu, salah satu tanda itu ternyata sedang kamu alami saat ini. Maka simak video ini sampai akhir, jangan di skip, karena semakin ke akhir, pembahasannya akan semakin dalam, semakin misterius, dan mungkin saja bisa membuatmu mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu sadari. Matikan sejenak suara di sekitarmu, tenangkan pikiranmu,
Tarik napas perlahan dan bersiaplah memasuki pembahasan spiritual yang jarang dibicarakan orang. Karena bisa jadi malam ini bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, sering merasakan sakit atau berat di bagian pundak dan tengkuk. Sahabat spiritual, tanda pertama yang paling sering dialami seseorang ketika energi kodam macan putih mulai mencoba mendekati dirinya adalah munculnya rasa sakit, berat, pegal, atau tekanan aneh di bagian pundak dan tengkuk. Rasa ini biasanya datang perlahan, tidak langsung menyakitkan, tetapi semakin lama semakin terasa mengganggu. Kadang seperti ada beban yang sedang menempel di bahu, kadang seperti ada sesuatu yang sedang berdiri tepat di belakang tubuhmu, memperhatikanmu dalam diam. Yang membuat banyak orang bingung adalah karena rasa sakit ini sering muncul tanpa sebab yang jelas. Tidak habis bekerja berat, tidak habis mengangkat barang, bahkan terkadang muncul saat tubuh sedang santai dan beristirahat. Namun tiba-tiba tengkuk terasa panas, pundak terasa berat, leher terasa tegang, dan suasana hati mendadak berubah menjadi tidak nyaman. Dalam ilmu spiritual Nusantara kuno, pundak dipercaya sebagai salah satu titik paling sensitif terhadap energi gaib. Bagian ini disebut sebagai jalur penyangga energi batin manusia. Ketika ada energi besar yang mencoba mendekat, maka area pundak biasanya menjadi bagian pertama yang memberikan reaksi. Dan menurut para spiritualis tua, energi kodam macan putih bukanlah energi biasa. Energi ini dipercaya sangat kuat, sangat tajam, dan memiliki karakter penjaga yang dominan. Konon, ketika energi macan putih mulai mencoba menyatu dengan seseorang, tubuh akan mengalami proses penyesuaian. Dan proses itu sering memunculkan benturan energi di dalam tubuh. Benturan inilah yang kemudian terasa seperti pegal, panas, berat, bahkan kadang membuat seseorang sulit tidur pada malam hari. Sebagian orang yang pernah mengalami tanda ini mengaku mereka sering merasa seperti ada sosok besar berada di belakang tubuhnya. Bukan sosok yang menakutkan, tetapi lebih seperti penjaga yang diam dan terus mengawasi. Bahkan ada yang mengatakan ketika rasa berat di pundak muncul, mereka mendadak merasakan hawa dingin di sekitar ruangan, padahal cuaca sedang panas. Yang lebih misterius lagi, rasa sakit ini sering muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang tengah malam, menjelang subuh, atau saat seseorang sedang termenung sendirian dalam suasana hening. Dalam kepercayaan spiritual, waktu-waktu seperti itu dipercaya sebagai saat di mana tabir energi menjadi lebih tipis, sehingga energi gaib lebih mudah mendekat kepada manusia. Namun sayangnya, kebanyakan orang justru mengabaikan tanda ini. Mereka menganggapnya hanya masuk angin, kelelahan biasa, atau salah posisi tidur. Padahal, menurut cerita para leluhur, bisa jadi rasa berat itu adalah pertanda awal bahwa ada energi penjaga yang sedang mencoba mengenalkan keberadaannya kepadamu. Yang kedua, dada sering berdebar tanpa alasan yang jelas. Tanda kedua yang sangat sering dialami adalah dada yang tiba-tiba berdebar tanpa sebab yang jelas. Jantung terasa berdetak lebih keras dari biasanya, padahal tubuh sedang tenang, tidak sedang ketakutan, tidak habis berlari. Bahkan kadang muncul saat seseorang sedang berbaring menjelang tidur. Awalnya mungkin terasa biasa saja, namun lama-kelamaan debaran itu mulai terasa aneh karena muncul secara berulang pada waktu-waktu tertentu dan sering disertai perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa gelisah, tetapi bukan takut. Ada rasa tegang, tetapi juga bercampur dengan perasaan seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam dunia spiritual, bagian dada dipercaya sebagai pusat energi batin manusia, tempat berkumpulnya emosi, intuisi, naluri, dan kesadaran jiwa. Ketika energi gaib mulai mencoba mendekat, maka bagian inilah yang paling cepat memberikan respons. Energi kodam macan putih
dipercaya memiliki getaran yang sangat kuat. Energinya panas, aktif, dan penuh dorongan kekuatan. Saat energi itu mulai bersentuhan dengan batin manusia, tubuh biasanya akan mengalami getaran penyesuaian. Dan salah satu bentuk getaran itu adalah jantung yang berdetak lebih cepat. Sebagian spiritualis percaya, debaran ini bukan sekadar reaksi tubuh, tetapi bentuk komunikasi energi. Seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk bagian terdalam dari dirimu, mencoba membangunkan kesadaran batin yang selama ini tertidur. Bahkan, dalam beberapa kisah spiritual, orang yang mengalami tanda ini sering mendadak menjadi lebih sensitif terhadap suasana. Mereka bisa merasa tidak nyaman ketika berada di tempat tertentu, bisa merasakan energi negatif dari seseorang, atau tiba-tiba merasa gelisah sebelum terjadi sesuatu. Dan yang paling sering terjadi, debaran itu biasanya muncul semakin kuat ketika malam tiba, terutama saat suasana sunyi, lampu mulai redup, dan pikiran mulai tenang. Dalam kondisi seperti itu, seseorang menjadi lebih mudah merasakan kehadiran energi di sekitarnya. Konon, jika debaran ini terus berulang dan disertai mimpi-mimpi aneh, maka menurut para spiritualis tua, itu bisa menjadi pertanda bahwa energi macan putih sedang mencoba membuka jalur batin dalam dirimu, sedikit demi sedikit. Yang ketiga, telapak tangan sering terasa panas, berdenyut, atau bergetar sendiri. Sahabat spiritual, pernahkah kamu mengalami telapak tangan tiba-tiba terasa panas tanpa sebab yang jelas? Padahal tidak memegang benda panas, tidak berada dekat api, namun telapak tangan terasa seperti menyimpan aliran energi di dalamnya. Kadang, rasa panas itu muncul perlahan, dimulai dari ujung jari, lalu menyebar ke seluruh telapak tangan. Kadang juga disertai sensasi berdenyut kecil, seperti ada aliran listrik halus yang bergerak di dalam tubuhmu. Dalam ilmu spiritual kuno, telapak tangan dipercaya sebagai salah satu pusat energi manusia yang paling aktif. Bagian ini dianggap sebagai jalur keluar masuknya tenaga batin. Itulah sebabnya banyak praktisi spiritual menggunakan tangan sebagai media penyalur energi. Ketika energi kodam macan putih mulai mencoba menyatu, telapak tangan sering menjadi bagian pertama yang bereaksi. Karena energi macan putih dipercaya sangat aktif dan agresif, energinya tidak diam, tetapi terus bergerak mencari jalur yang cocok di dalam tubuh manusia. Sebagian orang yang mengalami tanda ini mengaku, setelah telapak tangannya sering terasa panas, mereka mulai memiliki firasat yang lebih kuat. Mereka menjadi lebih peka terhadap suasana, lebih mudah merasakan aura seseorang, bahkan kadang bisa mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi. Ada pula yang mengaku, saat memegang benda tertentu, mereka tiba-tiba merasakan energi aneh dari benda tersebut. Dalam kepercayaan spiritual, hal ini dipercaya sebagai awal terbukanya kepekaan batin. Namun sekali lagi, kebanyakan orang justru tidak menyadari hal itu. Mereka menganggap rasa panas di telapak tangan hanyalah gangguan biasa. Padahal, menurut para spiritualis tua, bisa jadi tubuhmu sedang belajar menerima energi yang lebih besar dari biasanya. Konon, semakin kuat rasa panas itu muncul, maka semakin aktif pula jalur energi batin dalam tubuh seseorang. Dan jika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, energi itu justru bisa membuat batinnya menjadi tidak stabil. Karena itulah, para leluhur selalu mengingatkan bahwa kekuatan spiritual tanpa ketenangan hati hanya akan membawa kekacauan dalam diri manusia. Yang keempat, emosi menjadi lebih kuat, mudah marah, namun juga lebih berani. Tanda berikutnya adalah perubahan emosi dan karakter yang perlahan mulai terasa berbeda dari biasanya. Ini adalah tanda yang sering tidak disadari, karena perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya seseorang mulai merasa dirinya bukan seperti dulu lagi. Awalnya mungkin hanya mudah tersinggung, lebih sensitif, atau cepat marah terhadap hal-hal tertentu. Namun, lama-kelamaan, keberanian dalam dirinya juga mulai meningkat. Ia menjadi lebih sulit ditakuti, lebih berani membela diri, dan lebih keras
ketika melihat ketidakadilan. Dalam dunia spiritual, perubahan ini dipercaya terjadi karena energi macan putih mulai memengaruhi karakter batin seseorang. Khodam macan putih dikenal sebagai simbol keberanian, penjaga, dan kekuatan. Energinya membawa sifat melindungi dan melawan ancaman. Ketika energi itu mulai mendekat, sebagian sifatnya dipercaya ikut memengaruhi jiwa manusia. Itulah sebabnya seseorang bisa mendadak memiliki aura yang berbeda. Tatapannya menjadi lebih tajam, kehadirannya lebih kuat. Bahkan orang lain mulai merasa segan tanpa tahu alasannya. Namun tanda ini juga memiliki sisi berbahaya, karena energi besar yang masuk ke dalam diri manusia bisa memperbesar emosi yang sudah ada sebelumnya. Jika seseorang memiliki hati yang penuh amarah, maka energi itu bisa membuat amarahnya semakin sulit dikendalikan. Itulah sebabnya para spiritualis selalu menekankan pentingnya menjaga hati. Karena dalam dunia spiritual, hati adalah wadah utama dari semua energi. Jika wadahnya kotor, maka energi yang masuk juga akan menjadi liar. Sebagian orang yang mengalami tanda ini bahkan mengaku mereka sering merasa emosinya naik turun secara tiba-tiba. Kadang sangat tenang, namun beberapa saat kemudian bisa menjadi sangat marah hanya karena hal kecil. Dan menurut kisah-kisah lama, kondisi seperti ini sering muncul ketika energi macan putih sedang berada pada tahap awal penyatuan dengan batin seseorang. Yang kelima, sering bermimpi macan putih, hutan berkabut, atau sosok tua berpakaian putih. Dan inilah tanda terakhir, sekaligus yang paling misterius, yaitu mimpi-mimpi aneh yang terus berulang. Banyak orang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur. Namun, dalam dunia spiritual kuno, mimpi dipercaya sebagai salah satu gerbang komunikasi antara alam manusia dan alam gaib. Saat tubuh tertidur, kesadaran fisik melemah, dan pada saat itulah energi spiritual dipercaya lebih mudah mendekat. Orang yang mulai didekati energi macan putih sering mengalami mimpi yang hampir serupa. Ada yang bermimpi berjalan di tengah hutan gelap penuh kabut. Ada yang melihat seekor macan putih besar berdiri diam sambil menatap tajam. Ada pula yang bertemu seorang kakek tua berjubah putih yang hanya tersenyum tanpa bicara. Yang membuat mimpi itu terasa berbeda adalah suasananya. Terlalu nyata, terlalu jelas, hingga setelah bangun pun suasana mimpi itu masih terasa di dalam pikiran. Sebagian orang mengaku mereka sampai bisa mengingat detail mata sang macan, suara langkahnya, bahkan hawa dingin dari hutan dalam mimpi tersebut. Dalam kepercayaan spiritual, mimpi seperti ini dipercaya sebagai bentuk perkenalan energi, seolah ada sesuatu yang sedang mencoba menunjukkan keberadaannya secara perlahan, tanpa membuat manusia terlalu terkejut. Konon, jika mimpi itu terus berulang, maka itu dipercaya sebagai tanda bahwa pintu batin seseorang mulai terbuka. Dan semakin sering mimpi itu datang, maka semakin kuat pula hubungan energi yang sedang mencoba terbentuk. Namun, para leluhur selalu mengingatkan, jangan pernah terlalu terobsesi pada hal-hal gaib, karena kekuatan terbesar manusia sejatinya bukan berasal dari khodam, bukan berasal dari energi gaib, melainkan dari hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena pada akhirnya, semua energi tetap hanyalah makhluk ciptaan, sedangkan manusia tetap harus menempatkan Sang Pencipta di atas segalanya. Sahabat spiritual, setelah mendengar semua pembahasan tadi, kita akhirnya mulai memahami bahwa tidak semua tanda dalam hidup ini bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Ada hal-hal yang terkadang hadir secara samar, perlahan, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Rasa sakit yang datang tanpa sebab, mimpi-mimpi yang terus berulang, firasat yang semakin kuat, hingga perubahan energi di dalam diri. Mungkin bagi sebagian orang hanyalah kebetulan. Namun, dalam pandangan spiritual Nusantara, semua itu dipercaya bisa menjadi pertanda
bahwa ada sesuatu yang sedang mencoba mendekat kepada batin manusia. Tetapi ingatlah satu hal yang paling penting. Sebesar apapun energi gaib, sekuat apapun khodam yang dipercaya mendekat, manusia tetap tidak boleh lupa kepada Sang Pencipta. Karena sejatinya, semua kekuatan di dunia ini hanyalah titipan, dan semua makhluk gaib tetaplah makhluk ciptaan Tuhan. Jangan pernah menjadikan hal-hal spiritual sebagai sumber kesombongan. Jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Sebab banyak orang jatuh bukan karena lemah, tetapi karena terlalu percaya pada kekuatan selain Tuhan. Sahabat spiritual, jika memang tanda-tanda tadi pernah kamu alami, cukup jadikan itu sebagai pengingat agar kamu lebih menjaga hati, lebih menjaga pikiran, dan lebih mendekatkan diri kepada doa serta ketenangan jiwa. Karena hati yang bersih akan memancarkan energi yang baik, dan jiwa yang tenang akan menjadi pelindung terbaik bagi diri manusia. Dan mungkin tanpa kamu sadari, malam ini bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Bisa jadi ada alasan tertentu mengapa semesta membawamu mendengar pembahasan sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah spiritual, misteri Nusantara, pembahasan khodam, tanda-tanda gaib, dan cerita mendalam lainnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada sahabat spiritual lainnya. Karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Saya pamit undur diri, dan sampai bertemu kembali di pembahasan spiritual berikutnya, hanya di channel Nadeo Alvaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.